Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sebelum pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Silakan jaga ini doa. Sakit atau gimana? Hari ini seperti kita di awal kita akan belajar tentang berpikir positif. Cuman sebelum itu, Pak, perasaan kalian hari ini adakah yang senang? Ada yang sedih? Kenapa Jaja sedih? Gak tahu Pak, gak dikasih ongkos. Ada yang marah? Kenapa marah? Apa? Gara-gara dimarahin dihujat mau berangkat gitu. Kenapa Alfa ini marah? Karena kelengkengnya diambil sama si Marcel. Oke, ya. Walaupun hari ini perasaan kita ada yang senang, sedih, dan ada yang marah, tapi itu semua kita hilangkan. Sekarang waktunya kita belajar dengan gembira. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kita udah belajar tentang grafik dan membaca grafik. Ya, masih ingat gimana cara membaca grafiknya? Misalkan ada di tahun 2018 kebakaran hutan di Kalimantan ada 5.000. Di Sulawesi ada 3.000 misalkan. Nah, berarti gimana cara membacanya? Yang paling banyak di mana? Di daerah mana tadi? Kalimantan. Yang sedikit di Sulawesi. Itu cara kita membaca grafik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nih, ada pertanyaan. Pernahkah kalian membuat jus buah? Atau memasak mie instan? Coba hadir. Kalau membuat jus buah itu langkah-langkahnya bagaimana sih? Siapa buatnya? Terus? Gelasnya. Lanjut. Blender buahnya. Baru masukin ke gelas. Ada yang bisa yang lain misalkan Dimas, kalau kita bikin jus itu pertama-tama bahannya kita siapkan, terus caranya bagaimana? Sama gimana? Cara bikin jus, orang bikin jus belum? Jaja, orang bikin jus? Belum. Baik, bikin jus atau bikin mie goreng? Direbus, Pak. Direbus dah.
Tubuh ke mana? Mangkok. Terus air campur minyak. Ya. Kalau udah matang taruh di mangkok. Apa airnya? Enggak, diapain dulu pertama sebelum taruh di mangkok? Kan ada air tuh. Airnya diapain? Nah, disaring dulu minyak. Atau airnya dibuang. Terus selesai taruh di mangkok. Kalau mau ditambahin topping-topping boleh? Oke, apa biasanya? Sosis dan yang lain. Nah, kamu udah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lebah yang akan kembali ke sarang. Menurut kamu, jalan mana yang dipilih lebah agar lebih cepat ke sarang? Menurut Ismail dari mana ada jalannya? Pertama ke kanan, terus coba ditunjukin deh sama Ismail. Silakan maju Ismail. Ya, pakai tangan kamu kira-kira kemana yang lebih cepat? Begitu. Oke, silakan. Habis, menurut Hafiz, mana Hafiz? Jalannya yang lebih cepat? Coba ditunjukkan ke depan. Ya. Menurut Hafiz, dia jalan kemana? Itu ke situ. Ya, Hafiz sama dengan apa? Kalau jajah itu ya, mana berjajah? Beda. Jawaban yang sama, coba yang beda. Kan banyak jalannya. Oke, kira-kira kalau menurut Hafiz sama Ismail, jajah? Tuh. Ya. Ada lagi? Mungkin Olivia mau mencoba? Lewat mana lagi? Lewat mana lagi ya? Kira-kira ya. Itu sama dengan jalannya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Nanti pun kamu akan belajar tentang berpikir komputasional, di mana itu lebah itu mencari jalan yang lebih cepat. Nah, begitu pun kamu nanti ya. Lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini pertama adalah kalian dapat menjelaskan nih, apa sih pengertian dari berpikir komputasional. Yang kedua adalah mengidentifikasi langkah penyelesaian masalah. Yang ketiga, mengimplementasikan 4 konsep utama berpikir. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat berpikir dalam memecahkan masalah. Ya. Kita lanjut. Karena kita bertanya ya, apa sih berpikir komputasional itu? Apakah kita harus menjadi robot seperti komputer? Kira bagaimana? Kita cek jawaban. Oke, sini. Apa itu pengertian dari berpikir komputasional? Adalah jadi kayak tadi Bapak bertanya kepada kalian, bagaimana sih cara buat jus? Bagaimana sih cara membuat mie instan? Nah, itu dituliskan langkah-langkahnya ya. Setiap hari kamu lakukan, tapi mungkin masing-masing berbeda. Kalau tadi kata Pak Ira, bumbunya dulu taruh di mangkok. Mungkin kata si Najwa, Pak, saya mah bumbunya nanti belakangan. Setelah minyak matang, baru bumbunya dituang. Ya, betul kan? Berbeda-beda kan? Begitupun buat jus tadi. Ada yang jusnya langsung 1 biji dimasukkan ke blender. Ada yang dipotong-potong dulu kecil-kecil, ada di blender. Ada yang dicampur es batu. Ada yang enggak, es batunya saya mah di gelas. Itu nanti akan kita pelajari pikir komputasi. Selanjutnya ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua
kita uraikan kecil-kecil. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Rumah kan besar ya. Nah, di dalam rumah tuh ada yang kecil-kecil. Ada kamar, ada ruang tamu, ada toilet, ada ruang buat keluarga, buat nonton TV dan lain sebagainya. Ya, oke. Yang kedua adalah Bapak minta Ferry bacakan apa itu abstraksi. Jadi memperhatikan detail-detail kecil. Misalkan kamu nih pernah pakai Google Map? Di Google Map itu apakah semua ditampilkan? Pohonan, orang, kan? Yang paling ditonjolkan apa? Bangunan atau yang utamanya adalah jalannya. Jadi kalau semua itu ditampilkan di Google Map. Pohon-pohon apakah ada? Ada. Orang lagi jalan apakah ada? Ada. Mobil-mobil motor juga nggak ada. Ya, yang ditampilkan adalah jalan. Jadi kita fokus menyederhanakan yang nggak penting nggak usah dimunculin. Dan kita mau nyari jalan, ngapain ngurusin ada orang, ada mobil, ada pohon? Tidak. Jadi yang difokuskan adalah jalannya. Paham ya? Oke. Coba bacakan Fadila. Apa itu algoritma? Ya, jadi algoritma itu langkah-langkah terurut. Kayak tadi kamu bikin mie instan, bikin jus, langkah-langkahnya harus terurut. Jangan nyalain dulu blender, baru masukkan buahnya, betul atau tidak? Kalau nyalain dulu blender terus masukkan buahnya, apa yang terjadi? Ada mental-mental gitu ya. Ya harus terurut. Sama ini juga misalkan kamu mau mencari apa nih? Nah, kamu harus tahu tuh langkah-langkahnya. Pertama kemana dulu tuh? Pulau yang ada pohon kelapanya. Kemudian melewati gunung berapi. Kemudian ada apa itu? Ada perempuan apa namanya? Putri Duyung. Ya. Ini ada Putri Duyung. Kalau Putri Duyung ada pulau lagi. Nyebrangin pulau baru ketemu ditulis urutannya. Ya. Urutannya ditulis, hasilnya harus. Oke, selanjutnya. Pak Ismail, baca Ismail. Iya. Coba kamu perhatikan ada gambar atau pola apa saja ini? Ada segitiga, nah, nanti itu pola-pola ini akan kita satukan. Oh, yang kotak dengan yang kotak, yang lingkaran dengan segitiga dengan segitiga. Ini namanya pengenalan pola. Kita kelompokkan. Nanti itu berpikir komputasional seperti itu. Kayak ini laptop, HP yang setiap hari kamu gunakan, itu ada pengenalan polanya. Misalkan si Jaja pengen nyetel TikTok, itu TikTok udah membaca si Jaja itu seringnya nyari tentang joget viral, ya. Oh, si Fadila nyarinya tentang belajar matematika yang mudah. Itu tanpa kamu ngetik dia udah nampilkan videonya nggak? Sudah. Karena dia mengenali pola. Oh, si Jaja seringnya nyari joget-joget yang viral. Si Fadila seringnya nyari belajar matematika. Itu udah. Baru kita buka TikTok ya, langsung muncul kan video-videonya kan? Itu pun di Shopee.
sering nyarinya baju pesta, atau belum kamu cari ke baju pesta udah. Ya. Seringnya mencari topi sekolah karena topinya nggak ada. Nanti muncul topi itu berpikir komputasional seperti itu. Dia mengenal pola. Oh, orang ini seringnya itu mencari di YouTube misalkan tentang lagu ini, tentang film beracin, drakor, itu keluar tanpa dicari. Itu pun bapak kalau setiap Senin tinggal belum nyari udah muncul Indonesia Raya, Indonesia Cipta dan sebagainya. Ya, jadi pengenalan pola. Oke. Nah, waktunya kita berdiskusi. Bapak akan membagikan lembar diskusi. Tolong di sana saya ulang lagi. Satu saja ya. Nanti isinya kalian tulis di samping gambar itu ya, sesuai dengan pertanyaannya. Tuliskan secara urut jalan mana yang akan diambil oleh Dodi untuk sampai ke sekolah dengan cepat. Silakan. Rumah Dodi kelihatan, rumah Dodi ada di situ di gambarnya masing-masing. Walaupun kalian di sini ya. Ingat, ditulis secara urut. Tidak boleh acak-acak. Si Dodi mau ke sekolah, dianya lewat mana ya? Nah, itu ada garis-garis putih kan? Ada garis putih. Nah, di situ kamu hitung satu garis putih itu ibaratnya satu langkah. Misalkan si Doni jalan ke kiri atau ke kanan? Kiri atau ke kanan? Ya, sesuai dengan gambar apa? Ke kiri atau ke kanan? Ini kalau kamu lihat yang ini kan, si Doni ke kiri atau ke kanan? Kiri atau ke kanan? Dari rumah Doni berapa langkah ke kanan ketemu apa? Jelaskan. Ya. Terus kemana lagi? Apakah lurus ke sini boleh? Terserah. Silakan. Dengan bahasa kamu sendiri. Silakan. Misalkan 3 langkah ke kanan ketemu dengan rumah sakit atau hospital. Dan nanti dari hospital kemana? Apa mau lurus atau mau belok? Ya, di sini di pakai nomor urut ya, misalkan 1. Doni berjalan ke kanan 5 langkah ketemu dengan rumah sakit atau hospital. Ya, tulis yang kedua. Nanti masing-masing 1 orang perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil. Menurut kamu jalan yang paling cepat itu kemana? Ya. Ditulis pakai nomor ya, dinomorin. Nomor 1 ya, berurutan. Sini tulis nomor 1, si Doni berjalan kemana? Ya. Ditentukan 1 orang untuk maju membacakan.